Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika yang beranggotakan saya sendiri Istiqomariah, Zulpah, dan Rizky Wulan Mawardani. Pada video kali ini kami akan memberitahukan langkah-langkah perhitungan kolerasi, regresi, dan ANOVA menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara perhitungan kolerasi apabila menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Langkah yang pertama yakni kita buka data yang sudah kita ketik pada Microsoft Excel. Ini adalah 10 data yang akan kita uji. Apakah ada hubungan antara variabel X yakni luas tanah dengan variabel Y harga tanah tersebut. Kita akan menggunakan perhitungan secara manual yakni dengan memasukkan ke dalam rumus yang tertera dalam layar. Untuk itu maka kita memerlukan tabel bantuan untuk mempermudah perhitungannya. Baiklah, kita akan mengisi tabel bantuan tersebut. Pada kolom yang ada kursornya ini kita akan mencari X kuadrat, yakni dengan rumus sama dengan data uji pertama di variabel X dikali dengan data uji pertama variabel X sama dengan, untuk mempercepat perhitungan maka bisa kita tarik ke bawah sampai data ke 10. Lakukan hal yang sama untuk variabel Y kuadrat. Kita tarik ke bawah. Kemudian untuk X dan Y kita perlakukan perhitungan yang sama. Variabel X uji pertama dikali variabel Y uji pertama sama dengan 1715. Bisa kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan menjumlahkan setiap variabel yang ada di tabel bantuan menggunakan rumus sum. Sum, buka kurung, blok data yang ingin kita jumlahkan, enter. Sama halnya kita tarik ke samping untuk mempercepat perhitungan. Karena tabel bantunya sudah terisi, maka kita akan masuk ke dalam rumus. R kecil dilambangkan sebagai korelasi sama dengan, dalam rumus ini sudah semuanya tertera dalam tabel bantu. Untuk N-nya itu ada 10 data sama dengan 10 dikali dengan jumlah variabel X dikali Y, yakni 20.545. Enter. Dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y. Maka akan ketemu hasilnya. Kemudian untuk yang di bawahnya, kita harus ingat bahwa yang di bawahnya itu penarikan akar dari operasi di dalamnya. Namun kita selesaikan dulu cara perhitungannya. Kita simbolkan akar kuadrat sama dengan jumlah data 10 dikali dengan jumlah X kuadrat, yakni 172. Dikurang jumlah X yang dikuadratkan. Kita harus bisa membedakan mana jumlah X kuadrat dengan jumlah X yang dikuadratkan. Ini merupakan dua bilangan yang berbeda di dalam tabel bantuan. Untuk jumlah X yang dikuadratkan maka kita menggunakan buka kurung
jumlah X-nya 38 dikali dengan jumlah X. Kemudian di sini ada perkalian antara N dikali jumlah Y kuadrat dikurang dengan jumlah Y yang dikuadratkan, sama dengan N-nya ada 10 data dikali dengan jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y yang dikuadratkan, tutup kurung, enter. Kemudian R sama dengan, kita selesaikan perhitungan yang di atas dulu. L9 dikurang dengan N9, enter. Maka ketemu hasilnya minus 12.100. Untuk operasi yang di bawah sama dengan ini dikali dengan yang ini. Namun kita harus ingat bahwa operasi di bawah itu belum kita tarik akar. Kita selesaikan penarikan akarnya dulu ya. Sama dengan kita tulis yang ini per, untuk rumus penarikan akar bisa menggunakan rumus cepatnya, yaitu sama dengan SQRT buka kurung nominal yang ingin kita tarik akarnya, tutup kurung, enter. Maka ketemulah 42.611,0373. Ini bisa kita selesaikan. R sama dengan 12.100 dibagi dengan operasi yang di bawahnya, enter. Maka ketemulah hasilnya, yakni minus 0,2839 sekian. Ini apabila kita menggunakan rumus secara manual. Kemudian kita akan mempraktekkan perhitungan korelasi apabila kita menggunakan rumus yang ada di Excel, yakni R sama dengan di sini kita perhitungan kolerasinya menggunakan kolerasi Emerson. Maka rumusnya sama dengan Person buka kurung blok data yang ingin kita cari hubungannya. Di dalam komputer saya, untuk memisahkan data tersebut kita menggunakan koma. Blok data yang ingin kita cari hubungannya, tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan sama, yakni minus 0,283 sekian. Ini apabila kita menggunakan Excel. Kemudian kita akan lanjut menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang sama tadi yang berhubungan dengan kolerasi menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Beginilah tampilan dari aplikasi SPSS. Kemudian kita pilih variabel view dan masukkan name di baris pertama itu dengan variabel X, dan di baris kedua variabel Y.
Kemudian untuk label kita isi dengan luas tanah. Luas tanah, dan variabel y-nya kita ketik harga. Kemudian kita kembali ke data view, maka akan muncul variabel x dan variabel y. Kemudian kita copy data yang ada di Excel tadi. Caranya blok kedua data, kemudian kita Ctrl C atau dengan mengklik kanan hingga muncul tulisan copy. Setelah kita copy, maka kita paste di dalam SPSS tadi. Ctrl V. Sebelumnya kita akan cek apakah benar sudah data yang kita masukkan sesuai dengan soal. Ternyata benar. Kemudian pengerjaan selanjutnya kita buka menu Analyze. Di bagian kolerasi kita pilih Bivaret. Kemudian kita blok luas tanah dan harga variabel y. Kemudian kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Maka muncullah hasil analisa seperti pada layar. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik perhitungan Excel maupun SPSS itu mempunyai hasil yang sama, yakni sebesar minus 0,284. Di depan titik itu pasti ada nolnya. Karena dari programnya tidak ada nol, maka kita akan tetap menganggap bahwa di sini ada nolnya. Karena hasil dari perhitungan kolerasi menunjukkan nilai yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara luas tanah dengan harga tanah. Sehingga apabila luas tanah meningkat, akan menurunkan harga dari tanah tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan kolerasi menggunakan Excel dan SPSS. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Istiqomah atas penjelasannya. Saya Julpa akan melanjutkan untuk membahas mengenai penghitungan analisis regresi linear sederhana menggunakan mikroskop Excel. Pertama-tama, buatlah sebuah tabel dan masukkan data yang akan dianalisis. Lalu, menghitung data yang diperlukan seperti data XY yang didapat dengan cara sama dengan luas hektar X atau C4 dikalikan dengan harga panen Y atau sel D4, lalu enter. Nah, lalu agar perhitungan lebih cepat, bisa ditagih di data yang sudah dihitung tadi, di tanda plus, lalu tarik sampai data yang akan dihitung atau diuji ke 10. Nah, langsung datanya otomatis akan ada atau muncul. Lalu selanjutnya, menghitung X kuadrat dengan cara sama dengan luas hektar X atau sel C4 dipangkatkan 2. Lalu klik enter. Lakukan cara yang sama pada perhitungan XY, tarik hingga uji ke 10, dan data akan muncul otomatis. Lalu Y kuadrat sama dengan harga panen Y atau sel D4 dipangkatkan 2, enter. Lakukan cara yang sama
pada X kuadrat. Setelah itu, kita menghitung jumlah nilai dengan menggunakan rumus sum. Pada luas hektar X dengan cara sama dengan rumus sum, buka kurung, blok data yang akan ditotalkan, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada harga panen Y, XY, X kuadrat. Selain cara yang disebutkan tadi menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan auto sum dengan cara ke menu home, lalu klik auto sum dan enter. Maka dia akan otomatis tertotal. Lakukan cara yang sama, menu home, auto sum, enter. Setelah itu, menghitung rata-rata X dan Y dengan cara sama dengan rumus average, buka kurung, blok data yang akan dirata-ratakan, enter. Lakukan hal yang sama dengan average, buka kurung, blok data Y, enter. Setelah itu, masukkan data yang sudah dihitung tadi menggunakan rumus persamaan analisis regresi, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Lalu kita menghitung rumus B dengan cara dengan rumus N dikalikan dengan XY dikurang X dikali Y dibagi dengan N atau jumlah data dikali dengan X kuadrat dikurang dengan buka kurung X tutup kurung kuadrat, enter. Lalu kita masukkan data yang telah kita hitung tadi ke dalam rumus B, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung N atau jumlah data ada 10 dikalikan dengan XY, jumlah XY. Lalu tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, X, total jumlah X, dikali dengan total jumlah Y. Tutup kurung, enter. Lalu dibagi dengan sama dengan buka kurung N jumlah data 10 dikali dengan total jumlah X kuadrat, tutup kurung, dikurang
buka kurung, X dipangkatkan 2, tutup kurung, enter. Lalu hasil akhir perhitungan pertama dibagi dengan perhitungan kedua, enter. Didapatkan hasil perhitungan B adalah minus 43,8406. Lalu setelah itu kita menghitung rumus A. Dengan rumus rata-rata Y dikurang dengan B dikali dengan rata-rata X. Masukkan angka ke dalam rumus sama dengan rata-rata Y, jumlah rata-rata Y dikurang dengan buka kurung B, perhitungan B yang sudah kita hitung tadi, dikalikan dengan rata-rata X. Tutup kurung, enter. Didapatkan hasil perhitungan A yaitu 739,0942. Lalu masukkan ke persamaan analisis GGC sebelumnya. Y aksen sama dengan perhitungan A 739,0942 ditambah perhitungan B dalam kurung minus 43,8406 tutup kurung X. Setelah itu kita membandingkan data perhitungan dengan rumus dengan data analisis di Microsoft Excel, yaitu dengan cara ke menu data, lalu klik data analisis. Setelah itu pilih regression. Oke. Setelah itu input Y-rank, yaitu data harga panen Y. Blok dari uji ke-1. Blok dari harga panen Y sampai dengan uji ke-10. Dan input X-rank sama dari luas hektar X sampai dengan uji ke-10. Lalu klik label, pilih output rank, pilih tempat untuk menaruh hasil data analisis nanti, lalu centang line fit plot, lalu centang normal probability plot. Setelah itu, klik OK. Memang
Nah, dapat kita lihat perhitungan A dan perhitungan B itu sama dengan data analisis yang telah kita masukkan tadi. Jadi, dapat disimpulkan dari data yang telah didapatkan bisa dianalisis bahwa hasil dari persamaan regresinya yaitu memiliki hubungan antara luas tanah hektar dan harga panen adalah y-aksen sama dengan 739,0942 ditambah dalam kurung minus 43,8406 tutup kurung X. Nilai A sama dengan 739,0942. Artinya setiap naiknya luas 1 hektar tanah akan menaikkan jumlah harga sebanyak 739,0942. Lalu dapat disimpulkan dari analisis korelasi dan analisis regresi linear sederhana tadi. Kesimpulan dari hasil analisis korelasi dan regresi linear sederhana adalah perubahan yang terjadi pada setiap variabel pasti akan mempengaruhi. Seperti apabila salah satu nilai dari variabel bernilai negatif, maka akan menurunkan nilai dari variabel lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menguji ANOVA menggunakan mikroskop Excel. Karena di sini udah ada data-datanya, jadi tinggal kita kerjakan. Yang pertama datanya ini kita lihat dulu berapa hasilnya tuh di AutoSum. Blok data lalu AutoSum. Buat nandain kita warnain dulu. Oh, udah. Ini kita tulis dulu di sini untuk data yang nggak dipangkatkan, karena nanti akan ada data yang dipangkatkan di sini.
data A, B, C, dan D. Data-data yang di atas tadi kita pangkatkan 2, yaitu caranya sama dengan klik datanya, kedua enter, lakukan hal yang sama untuk memangkatkan di sini. Sama dengan nah, kalau udah tinggal kita tarik sampai ke bawah sebanyak 6 data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 6. Kalau udah, kita cari hasilnya. Caranya tadi sama, bagi klik dan auto zoom doang. Nah, kita terapikan aja. Kasih kotak, border. Nah, kalau udah, tinggal kita cari jumlah JKP, JKT, sama JKG. Kita cari yang JKT dulu. JKT sama dengan kasirnya pian paman. JKT. Caranya yaitu hasil dari ini. Kita manual. Ya. Sama dengan ini. Lalu tambahkan ini, tambah ini. Jangan lupa dikasih kurang. Dikurang. Maaf, ini bukan data yang ini, tapi data yang ini jumlah di sini. Dikurang sama hasil dari jumlah yang ini. Dibagi sama N dikali 4. N dikali K. N-nya 6 dikali 4. Kurang. Nah, udah. Kalau udah dapat hasilnya, tinggal kita cari lagi yang JKP-nya. JKP-nya di sini. Pakai rumus Excel sum dan tonton dulu sum SQ, buka kurung, jumlah tabel awal,
tutup kurung dulu, dibagi n-nya di sini 6, tutup kurung lagi, lalu dikurang jumlah tabel yang tadi juga, tapi kita pakai manual. Tutup kurung, angkatkan 2, dibagi dalam kurung n dikali k, n-nya 6 dikali 4, tutup kurung, kita lihat kemungkinan dulu. Hasilnya 645, 125. Sekarang cari JKG, yaitu sama dengan jumlah ini dikurang sama JKP. Tinggal di enter. Oops, sorry. Sama dengan ini. Hasilnya 1311, 833. Nah, kita warnain. Nah, kalau udah, tinggal kita isi yang di bagian tabel ini. Sebelumnya di sini juga harus dijumlahkan dulu. Jumlah dari ini sama dengan sum SQ, blok semuanya. No large. Sama dengan sum SQ. Bentar ya. Dapat, kita pangkatkan 2. Kemudian klik pangkat 2. Nah, hasilnya kan sama. Untuk bagian ini ya juga kita zoom. Ya Allah, Mbak Titin kentut kah? Maaf ya guys, Mbak Titin lagi kentut.
dapat. Kita pangkatkan 2 lagi ini. Tuh, dapat. Kalau udah dapat tadi ya kita isi yang ini. Yang perhatian. Jadi ini sama dengan ini dikurang 1. Oh, karena ini dia nggak terpisah ya guys. Terus buka. K sama dengan 4. N sama dengan 6. Nah, jadi rumus untuk mencari derajat bebas di perlakuan itu yaitu K dikurang 1 sama dengan K dikurang 1. Untuk mencari galat, K sama dengan K dikali dalam kurung N kurang 1. Ini totalnya aja tinggal kita semua ya. Atau semua. Nah, jumlah kuadratnya ini kita sesuaikan. JKP-nya tadi berapa? Sama dengan JKP ini. Bentar. JKG sama dengan JKG. Bentar. Tinggal kita total. Terus nah, cara mencari kuadratnya itu ini dibagi dengan ini. Sama dengan ini dibagi sama ini. Bentar. Begitu. Kita periksa dulu. Apakah sama? Oke, sama. Nah, untuk yang ini itu sama dengan ini dibagi dengan ini. Dapatlah statistik F-nya. Untuk ini kita kosongin aja guys. Kita marking center. Tengahin dulu. Oke. Tengahin. Nah, udah. Tinggal kita simpulkan aja. Karena udah dapat JKT, JKP, dan JKG-nya.
Kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu dapat dilihat lupa di tabelnya F tabelnya yaitu 3,1. Ini kita menghitung ada sendiri caranya. Dapat dilihat bahwa F hitung kurang dari F tabel yaitu nol koma nol lima nol enam kurang dari 3,1 atau 3,10 sehingga dapat simpulkan bahwa H0 diterima berarti bahwa H1 ditolak. Karena yang kita ujikan ini nilai UAS mahasiswa, kita tulis dulu di sini. Nilai UAS mahasiswa. Jadi, yaitu maksudnya di sini yaitu rata nilai UAS mahasiswa di 4 kelas, yaitu A, B, C, D tadi, berbeda. Nah, kalau udah, kita warnain aja. Warna ungu, bukan nih. Nah, ini. Oke, jadi ini udah selesai pengujian kita menggunakan mikroskop Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan uji ANOVA menggunakan SPSS, lanjutan dari pengujian menggunakan mikroskop Excel tadi. Sebelumnya kita klik di bagian variabel view. Di sini untuk name, bagian name-nya kita isi dengan X dan Y. Untuk desimalnya kita nolkan dulu. Dan di labelnya kita tulis metode 1 dan metode 2. Untuk yang di bagian value, ini kita klik 1 di labelnya.
itu kita tulis metode A. Lalu di add value nomor 2, labelnya metode B. Di add lagi 3, metode C. Di add, dan yang terakhir 4, metode D. Setelah di add lalu di OK. Nah, kalau udah, kita ke data view. Untuk bagian data view, di bagian Y-nya ini kita isi dengan data yang tadi disajikan di Microsoft Excel. Kita klik, kita tulis dulu untuk yang data di data A, yaitu 70, 76, 77, 78, 67, 89. Untuk yang di variabel X-nya ini, kita klik angka 1, maka otomatis akan langsung metode A. Begitupun selanjutnya. Nah, lanjut lagi kita input di data B, yaitu 65, 70, 74, 67, 57, 80. Nah, kita klik di sini nomor 2. Lalu input lagi data kelas C, yaitu 76, 87, 78, 77, 68, 77. Kita isi angka 3. Lalu terakhir input data kelas D, yaitu 67, 66, 50, 57, 80, 68. Masukkan angka 4. Nah, kalau udah, setelah penginputan data untuk kelas A, B, C, dan D, lalu kita klik bagian analis, descriptive statistics, explore. Untuk yang metode 2Y itu jangan lupa ditaruh di dependent list, jangan sampai ketukar, dan metode X-nya kita taruh di factor list. Lalu klik bagian plots-nya, kita normality plots with test, baru continue, oke. Dan akan ngeproses seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita minimize dulu, kita kembali ke sini, klik analis, compare means, lalu klik one way ANOVA. Jangan lupa metode 2-nya itu ditaruh di independent dan metode X-nya ditaruh di faktor. Contracts nggak ada, ini enggak, ini di 2K. Continue, optionnya di descriptnya dicentang dan di homogeneity juga dicentang, baru di continue, lalu di OK. Nah, kalau udah, nanti dia akan ngoding seperti ini. Nah, data-data ini yang akan kita copy, ditaruh di data Excel yang udah kita uji tadi. Yang pertama kita klik yang di sini untuk deskriptifnya. Kita copy secara manual. Copy. Di sini. Lalu data berikutnya kita perbesar dulu deh biar enak. Lalu data berikutnya tadi yang atas sudah belum ya?
Nah, ini test of normality, kita copy juga, taruh di Excel lagi, taruh di sini, terserah di mana aja boleh. Ini lagi deskriptif untuk yang di bagian 1Y. Klik kanan, copy, jadikan satu, Trofi, sampai semua data itu ada di Excel semua. Lagi ANOVA, Trofi, dan yang terakhir multiple comparison untuk di bagian post hoc test. Klik kanan, copy, sini. Nah, kalau udah semuanya taruh jadikan satu di sini, tinggal kita bandingkan. ANOVA di sini 3,278 apakah sama dengan pengujian kita menggunakan Microsoft Excel? Dan hasilnya sama, 3,27849. Nah, berarti karena statistik F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, otomatis dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1-nya diterima. Nah, mungkin cuman ini aja. Kalian bisa aja uji coba ini, uji coba kembali, dan kalian bandingkan tadi dengan pengujian Excel dan SPSS. Dan cukup segini doang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan comment, and share. Oke?